Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk di Masjid Sukajadi dan kita melanjutkan kajian masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masuk pada poin ke-16. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. Nabi SAW bersabda di sini dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah wa alimun aw muta'allimun. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini adalah terlaknat dan segala apa yang ada di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah kemudian melakukan amal saleh yang mengiringinya, atau seseorang yang berilmu atau orang yang berusaha untuk mempelajari ilmu. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini pengarang membuat bab penjelasan bahwa sungguh keutamaan dunia hanyalah dengan zikir kepada Allah, kemudian juga amal saleh dan juga ilmu. Kemudian mendasari babnya dengan hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dihasankan olehnya. Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau mengatakan, laisa fid dunya minal ladzati a'zam min ladzatil ilmi billahi wa dzikrihi wa ibadatihi. Kata beliau, tidak ada di dunia ini yang lebih lezat kecuali orang-orang yang mengetahui tentang Allah, kemudian berzikir kepada Allah dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa yang membuat seseorang lezat hidup di dunia adalah kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika seseorang jauh dari Allah, maka semua akan menyempitkan hidupnya. Nabi SAW di sini mengatakan bahwa dunia ini terlaknat. Tentu maksudnya tidak boleh kita melaknat dunia secara mutlak, tidak boleh. Tetapi maksudnya orang-orang yang hidup di dunia dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mereka orang-orang yang dilaknat. Jadi hidupnya mereka di dunia itu penuh dengan laknat. Sedikit kita cerita tentang masalah dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa
Di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara soal dunia, selalunya konteksnya celaan. Karena memang dunia ini bisa mengantarkan manusia baik menjadi jahat. Makanya ada istilah para ulama itu sirrut tughyan, rahasia bejatnya orang itu ketika hidupnya dikuasai dunia. Contoh yang nyata dalam Quran adalah kisah Qarun. Qarun ini dikenal dalam sejarah itu seorang yang pakar dalam bacaan Taurat. Jadi kalau dia membaca Taurat, kitab Taurat itu suaranya indah. Orang suka lah kalau Qarun membaca Taurat itu. Samalah mungkin kalau hari ini ibu mengundang para qari. Kalau membaca Quran itu kadang-kadang orang bisa nangis. Lah itulah Qarun. Kemana-mana diundang untuk membaca Taurat karena memiliki keindahan suara. Itu ketika miskin. Tapi setelah kemudian Qarun menjadi orang kaya, dan kekayaannya tidak ada yang bisa menandingi sejak zaman itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Kekayaan Qarun itu tidak ada yang bisa menandingi, saking kayanya. Sampai kunci gudangnya saja dibawa orang-orang kuat. Itu baru kuncinya, macam mana pintunya, macam mana gudangnya kan itu. Tetapi ketika Qarun tidak bersyukur, dia tidak bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Ketika kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam merintahkan seseorang untuk memungut zakat, datanglah orang ini kepada Qarun, utusan Musa. Tapi Qarun kemudian malah mengusirnya, dan dia mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Pergi engkau, karena kekayaan ini bukan datang dari Allah. Kekayaan ini datang dari kecerdasanku. Ini jerih payahku. Jadi Qarun menasabkan harta tidak kepada Allah. Padahal di antara rukun syukur itu adalah menasabkan semua nikmat kepada Allah. Lihat Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sulaiman juga kaya raya sama dengan Qarun. Tetapi Sulaiman alaihi salam dia mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua adalah nikmat dan karunia dari Rabbku. Sulaiman tidak menasabkan kekuasaan dan hartanya kepada dirinya, tapi dia nasabkan semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Tapi Qarun tidak. Dia merasa bahwa kekayaan itu datang dari kecerdasannya, jerih payahnya, banting tulangnya, dan sama sekali tidak ada keterlibatan Allah di dalamnya. Sehingga apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Jadilah hari ini kalau nemu dompet saja dibilang harta Qarun, padahal dompet orang tuh. Setiap ngorek-ngorek apa gitu ya, kemudian ada perhiasan di dalamnya dibilang harta Qarun. Karena memang Qarun ini bukan dibicarakan dalam Islam saja. Orang-orang Yahudi juga membicarakan, orang-orang Nasrani juga membicarakan soal Qarun. Di Qarun ini luar biasa kejahatannya. Nah, ini sebuah gambaran di dalam Al-Quran bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak mencela dunia. Makanya di sini Rasul mengatakan, ala inna dunya mal'una. Ketahuilah dunia ini terlaknat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita bicara tentang hakikat dunia, hakikat dunia ini dijelaskan dalam Al-Quran tepat pada surah Al-Hadid ayat 20. Ibu kalau buka surah Al-Hadid ayat 20, itulah hakikat dunia. Kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun
wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khitama thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Ini yang pertama. Dunia ini hanya permainan. Kemudian yang kedua, walahwun, kelengahan. Kemudian yang ketiga, wazinatun, perhiasan. Kemudian yang keempat, watafakhurum bainakum, saling bermegah-megahan di antara kalian. Kemudian yang kelima, watakathurun fil amwal, saling berlomba-lomba dalam memperbanyak harta. Kemudian yang keenam, wal aulad, dan saling memperbanyak soal keturunan. Itulah hakikat dunia. Berarti ada 6. Pertama, dunia ini permainan. Yang kedua, dunia ini kelengahan. Yang ketiga, dunia ini perhiasan. Yang keempat, dunia ini hanya untuk berbangga-banggaan. Yang kelima, dunia ini hanya untuk memperbanyak harta kekayaan. Dan yang terakhir, dunia ini hanya untuk membangga-banggakan keturunan. Itulah hakikat dunia, kata ulama. Coba di dunia ini apa coba? Yang ibu lakukan ya paling di dunia ini senang-senang saja kan, jalan ke sana kemari, itulah kesenangan. Terkadang seseorang melampiaskan dalam kemaksiatan, minum khamr, berzina dan yang seterusnya. Itulah kelengahan dia. Kemudian juga mengoleksi. Ibu ngoleksi tas, ngoleksi pakaian, ngoleksi perhiasan dan yang semacamnya. Itu apa kalau bukan untuk kebanggaan? Ataupun mungkin ibu berlomba-lomba untuk membangun rumah bagus-bagus, membeli kendaraan yang cantik-cantik. Itu untuk apa kalau untuk bermegah-megahan saja? Kemudian juga memperbanyak harta karena tidak pernah cukup tuh. Dan juga berbangga dengan keturunan. Lah dunia ini berkisar ini saja sebenarnya. Makanya di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingatlah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu kepada siapapun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat dunia ulama mengatakan at-tajmi' wa tafriq. Apa at-tajmi'? Tajmi' itu artinya ibu kumpulkan banyak-banyak. Kemudian setelah terkumpul dunia ini, at-tafriq, ibu tinggalkan pula dunia itu. Itulah dunia. Sekarang umpamanya ibu punya rumah bagus, punya kendaraan, beli tanah, ngumpulin perhiasan, kemudian uang pun tersimpan banyak di ATM. Satu hari akan datang kepada ibu itu, boleh jadi dunia yang meninggalkan ibu atau ibu yang meninggalkan dunia. Itu sebuah kepastian itu. Dunia itu cuma dua, boleh jadi dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Kita lihat bencana-bencana alam di negeri kita ini. Saya pernah waktu gempa di Lombok itu, kebetulan ada amanah untuk memberikan ke sana. Subhanallah, itu satu kabupaten rata dengan tanah. Rumah-rumah yang bertingkat, tidak ada yang bisa dihuni. Bahkan yang masih tegak saja orang masuk kemudian tidur di dalam itu tidak berani. Mereka harus tidur di tenda-tenda.
Kemudian sebelumnya kita lihat tsunami Aceh, kemudian gempa di Jogja, kemudian banjir di mana-mana gitu kan. Lihat rumah-rumah yang megah itu tidak bisa dihuni lagi. Itu artinya dunia yang meninggalkan kita tuh. Atau tiba-tiba kemudian mobilnya hilang, dicuri, berangkasnya dibobol, dan begitu seterusnya. Atau orang-orang yang kita cintai lebih dulu meninggalkan kita. Itulah dunia meninggalkan kita. Atau mungkin yang kedua, kita pula yang meninggalkan dunia. Rumah sudah cantik, kendaraan sudah mewah, tanah pula sudah luas. Habis itu kita tinggalkan pula itu perhiasan. Dunia ini jadi rebutan ahli waris. Ahli warisnya dapat dengan cara halal dari kita. Kita pula kemudian ditanya-tanya di akhirat, dari mana kau dapatkan harta itu, kemana pula kau belanjakan, coba. Kan berat tuh. Makanya kemudian Nabi mengatakan, inna dunya mal'una, dunia ini terkadang terlaknat bagi kita, karena hakikatnya dikumpul-kumpulkan, habis itu pula ditinggalkan. Yang celakanya lagi terkadang orang ini belum meninggalkan dunia, artinya dia masih hidup di rumah megahnya, masih memandang kendaraan mewahnya, tapi dia tidak bisa apa-apa. Boleh jadi jalan di taman indahnya, untuk ke sana saja butuh orang yang menuntunnya. Lalu apa coba nikmatnya kalau seperti itu? Dia lelah letih ya, dari kecil dia kumpulkan harta itu, setelah dapat tidak bisa dinikmati. Naik mobil saja harus disopiri. Lah ini belum mati padahal. Cemana pula sudah mati. Lah dari sini maka Nabi ingatkan sekali lagi, ala inna dunya mal'una. Ingat dunia ini terlaknat. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke ruangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ketika itu Rasul ada masalah dengan istri-istrinya. Ya, Rasul pun terkadang punya masalah juga dengan istri-istrinya. Tapi sekali lagi masalah yang dihadapi Rasul dalam keluarga itu menjadi sebuah syariat. Sebab kalau Rasul tidak pernah bermasalah, kemudian kita punya masalah, susah pula cara menyelesaikan masalah. Tapi ketika Rasul ada masalah, kemudian Rasul menyelesaikan masalah, kita bisa mencontoh cara penyelesaiannya dari Nabi SAW. Apa masalah Nabi? Jadi sebagian istri Nabi SAW itu protes sama Nabi, minta supaya tambahan belanjanya ditambah. Rupanya tabiat wanita itu sama saja sejak zaman Nabi sampai hari ini, pasti minta tambahan belanja kan, Bu. Kalau bisa kan tambah. Istri Nabi juga sama, Bu. Ya, juga pengen hidup agak senang. Mereka manusia juga, kita tidak bisa. Pengen juga hidupnya enak kan itu. Tetapi Nabi SAW kan sudah berusaha keras menghidupi keluarganya, dan itulah kemampuan Nabi SAW. Sehingga Rasul marah. Akhirnya Nabi SAW pun kemudian tidak menggauli istrinya hampir 1 bulan. Dia pindah ruangan, tidak mau hidup bersama istrinya. Sehingga kemudian tersebar isu bahwa Nabi SAW menceraikan istri-istrinya. Disinilah kemudian marahlah para mertua. Abu Bakar marah sama Aisyah, disangka Aisyah biang keroknya. Kemudian Umar juga marah sama Hafsah, disangka Hafsah pula biang keroknya. Akhirnya kemudian para mertua ini mendatangi Nabi. Nah, salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi SAW untuk mempertegas betul gak dia menceraikan putrinya. Begitu juga Abu Bakar dan yang lainnya. Ketika Nabi SAW sedang tertidur, dan Nabi SAW tertidur itu dialas dengan pelepah kurma. Jadi tikarnya itu pakai anyaman pelepah kurma. Jadi kalau Rasul bangkit dari tidur itu, bekas anyaman pelepah kurmanya itu ngecap di badannya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat kenyataan seperti itu, dia menangis. Macam mana pula orang nomor 1 di dunia, tidak ada manusia yang lebih mulia di kolong langit melebihi Nabi, kok hidupnya seperti ini?
Sementara Umar ini seorang tujar pedagang. Dia biasa di zaman jahiliyah mendatangi Persia, bagaimana megahnya seorang Raja Kisra. Dia biasa datang ke Romawi, dia melihat bagaimana megahnya Raja Kaisar, bagaimana dengan Najasyi dan raja-raja dunia yang lainnya. Sementara Rasul seperti ini kondisinya, padahal dia harus lebih dibandingkan mereka. Jadi Umar menangis melihat Nabi SAW seperti itu. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau seperti raja-raja itu? Mereka punya singgasana, punya kasur yang empuk, punya dayang-dayang. Kenapa engkau mempersulit diri seperti ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, redhakah engkau, sukakah engkau bahwa kemuliaan-kemuliaan yang harusnya Allah persembahkan untuk kita di sorga, Allah berikan kepada kita di dunia? Ataukah kita memilih kesenangan itu di dunia dengan tidak mengharap kesenangan di dunia? Apakah dengan cukup kita ini mengharap kesenangan di akhirat dengan merasakan kondisi seperti ini di dunia? Maka Umar radhiyallahu an pun terdiam. Tentang zuhudnya manusia di dunia ini. Ya, mereka itu orang-orang kafir, mereka senang di dunia karena sorga mereka di dunia gitu. Tapi sorga kita kan bukan di dunia, di akhirat. Tunggu saja, sabar, nanti kita akan mendapatkan jauh lebih baik dibandingkan yang mereka dapatkan di dunia. Dari sini Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman dan sorga bagi orang-orang kafir. Ketika seorang ulama besar namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ibu kalau mengkaji kitab Bulughul Maram, itulah karya daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i, ulama besar dunia. Ibnu Hajar itu dulunya seorang qadhi, qadhi di Mesir. Dialah yang suka memutuskan perkara orang-orang Mesir, qadhi hakim. Jadi satu hari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dia jalan-jalan ke pasar. Jalan-jalan ke pasar, namanya dia seorang ulama besar, murid-muridnya banyak gitu ya. Kemudian dia ke pasar bawa kuda, karena kendaraan di zaman itu kan pakai kuda, pakai unta kan. Jadi dengan pakaian kerajaan yang megah gitu ya, ke pasar dia belanja. Oh, datang murid-muridnya dari mana-mana. Lah rupanya di pojok pasar itu ada orang Yahudi memperhatikan gerak-gerik ulama ahli sunnah ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Kemudian merenunglah orang Yahudi ini di pojok pasar itu. Itu siapa kok? Kendaraan kemudian dihormati orang, enak kali hidup dia. Karena orang Yahudi ini sudah kafir, belangsak lagi hidupnya, miskin dia. Jadi orang Yahudi miskin ini akhirnya ngomong sama kawannya yang muslim itu, dan dikatakan, wahai fulan, kamu tahu siapa orang itu? Enak kali hidupnya. Maka seorang muslim ini yang merupakan muridnya Ibnu Hajar juga mengatakan, dia guru kami, dia Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia hakim kami di sini. Kemudian Yahudi miskin dia mengatakan kepada yang muslim ini, bisa enggak kau antar aku ngobrol dengan dia? Kata seorang muslim, oh tentu bisa, saya bisa antar kau ke tempat dia. Akhirnya kemudian Yahudi miskin ini diantar oleh muridnya Al-Imam Ibnu Hajar, kemudian menemui sang imam besar dunia ini. Setelah ketemu, di situ terjadi dialog empat mata. Kata Yahudi ini, wahai imam, hidupmu kok senang sekali? Kamu memiliki kendaraan yang bagus, pakaian yang megah, dihormati manusia, dapat gaji dari pemerintah, kurang apa hidupmu? Kemudian dia mengatakan, wahai imam, saya ingin bertanya satu perkara. Saya dengar dalam agamamu, nabimu mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan sorga bagi orang kafir. Apa enggak terbalik katanya?
Kenapa tidak terbalik kan itu? Maksudnya dalam pandanganmu, kata orang Yahudi ini, pasti kau katakan aku ini kafir karena aku ini Yahudi. Tapi lihat kehidupanku kok susah kayak gini gitu ya. Bagiku dunia ini penjara, tidak ada surga-surganya katanya. Tapi engkau ini bagimu adalah menurut pandanganmu kan ini seorang muslim, seorang mukmin. Katanya seorang mukmin itu dunia penjara bagi dia. Kulihat kau tidak di penjara, kau senang hidupnya. Macam mana dengan hadis itu? Akhirnya Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang posisi hadis itu kepada Yahudi fakir ini. Dia mengatakan sini, saya akan kasih tahu makna hadis itu. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tahukah kamu ketika Nabi SAW mengatakan bahwa dunia itu penjara bagi orang yang beriman, aku gini-gini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, walaupun dalam pandanganmu aku ini senang menggunakan kendaraan, digaji pemerintah, dengan pakaian yang seperti ini, dihormati manusia, tapi dunia bagiku itu masih penjara. Kenapa? Karena aku belum bisa meninggalkan sholat, aku belum bisa meninggalkan puasa Ramadan, aku belum bisa meninggalkan zakat, aku belum bisa meninggalkan haji, aku belum bisa meninggalkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dan Allah wajibkan kepadaku. Artinya aku masih terpenjara dengan perkara-perkara itu. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi engkau, maksudnya engkau tu Yahudi fakir, sesusah-susahmu kau di dunia dibandingkan dengan neraka yang menunggumu, dunia itu sorga bagimu katanya. Sebab kalau kau masuk neraka, kondisinya lebih menakutkan lagi. Kau ini masih sorga. Beda dengan aku di sini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sesenang-senang aku di dunia menurut pandanganmu, di sorga jauh lebih senang lagi katanya. Maka dari sini Bu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya penjara di sini karena kita belum bisa bebas. Masih ada hukum-hukum taklif yang harus kita lakukan. Ibu tidak bisa sembarangan meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat bisa kafir. Jadi masih terpenjara dengan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Sampai kapan itu ya? Sampai menjemput kematian lah. Adapun ke masalah topik tadi, kenapa kemudian dunia ini begitu dicela oleh Nabi SAW? Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Pertama Bu, karena mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Sementara mengagungkan yang hina itu tidak pantas. Kalau hendak mengagungkan, maka agungkan yang mulia. Dunia ini hina, kenapa diagungkan? Sementara akhirat itulah kemuliaannya di situ. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengutuk dan murka. Dan juga Nabi sallallahu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, ada bangkai kambing. Bangkai kambing ini cacat. Kalaupun seandainya dia hidup, dia cacat. Mungkin ekornya putus atau telinganya robek, pokoknya cacat. Kalaupun hidup dia cacat. Tapi dia sudah jadi bangkai. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, mau enggak kalian membeli bangkai kambing ini? 1 dinar saja atau 1 dirham saja. Sahabat mengatakan, Rasul, walaupun dia hidup kami tak mau katanya. Jangan lagi bangkai, hidup pun kami tak mau 1 dirham itu. Maka Nabi SAW, maka kondisi jauh lebih buruk daripada bangkai kambing ini. Lihat kata Nabi, bahwa dunia itu jauh lebih buruk dibandingkan bangkai kambing ini. Sebab gini Bu, Nabi mempermisalkan dalam hadis yang lain, jikalau ada 2 serigala, dua-duanya lapar nih serigala nih, belum makan 3 hari. Tiba-tiba ada seekor domba. Kira-kira serigala ini menerkam domba itu tidak? Pasti menerkamnya. Kira-kira mencabiknya? Tidak, pasti mencabiknya. Kira-kira memakannya? Tidak, pasti memakannya. Namanya serigala lapar. Maka Nabi SAW, sesadis-sadisnya 2 serigala, ketika kemudian mencabik-cabik buruannya, itu tidak lebih sadis dibandingkan orang yang mengejar dunia.
permisalan Nabi. Jadi buruannya dicabik betul tuh buruannya. Tapi Rasul mengatakan sesadis-sadisnya dua serigala lapar yang mencabik buruannya tidak lebih sadis dibandingkan manusia yang mengejar dunia. Karena akibat mengejar dunia, terkadang antar keluarga saja bisa musuhan, Bu. Antar saudara loh tidak bisa tegur sapa gara-gara dunia kan. Contoh masalah waris saja yang mudah. Betapa banyak gara-gara waris akhirnya tidak kenal saudara. Bahkan ada seorang anak yang tega membunuh orang tuanya karena ingin mempercepat dapat warisan. Banyak tuh kejadian seperti itu. Diracunnya orang tuanya supaya cepat mati dapat warisannya. Antara teman coba yang tadinya akrab bisa musuhan. Itu gara-gara dunia semuanya. Jadi dunia ini merusak segalanya. Terkadang tak jarang, Bu, orang itu nyewa orang jahat supaya orang jahat ini menyakiti orang lain hanya karena dunia. Sikat sikut sana sini dan begitu seterusnya. Sampai saya itu punya kawan bekerja di instansi pemerintah. Dia cerita, kami itu di dalam itu wah luar biasa persaingan itu, sikut sana sikut sini katanya. Kalau kita tidak ikut alur mereka, kita terbuang dari situ katanya. Lah seperti itu kondisinya kan. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan sesadis-sadisnya serigala itu masih sadis manusia lagi. Hanya dunia ini yang kedua. Yang ketiga, mencintai dunia ini berarti menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia ini bukan di dunia. Karena setiap hari kan kita bisa melihat ada orang yang meninggal dunia. Hari-hari kita melihat ada orang meninggal dunia. Entah dibunuh, entah kemudian disakiti, entah memang mati wajar dan begitu saja. Tapi hari-hari loh kita melihat ada orang mati. Bahkan terkadang kita yang mandikan, kita yang mengkafankan, kita yang menguburkan. Artinya dari sini bahwa dunia ini kan bukan tujuan, buktinya ada orang mati. Bahkan kita saja sudah akan merasakan kematian yang usianya mungkin di atas 50-60 itu sudah terasa tuh kematian itu menjemput kita. Karena apa? Dengan mulainya lemahnya badan kita, tenaga sudah tidak kuat, melangkahnya sudah ngos-ngosan dan begitu seterusnya. Sebenarnya logika-logika itu bisa kita gunakan bahwa dunia ini bukan sebagai tujuan hidup. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wahai Ibnu Umar, jadikan dunia ini tempat safar dirimu, hanya singgah sesaat kemudian kau berangkat lagi. Kemudian yang ketiga, kata para ulama bahwa dunia ini kalau terlampau dikejar maka akan meninggalkan keikhlasan kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang pertama disentuh api neraka itu siapa? Salah satunya orang kaya yang ahli sedekah. Bayangkan harusnya orang kaya yang ahli sedekah kan masuk surga. Tapi tidak pula orang ini justru yang pertama dipuji orang, ingin disanjung orang, akhirnya jangan itu, nggak bayar tuh, nggak usah ngutangi lagi sama dia. Boleh menggibah seperti itu, ya, tapi hanya sebatas cashnya saja, Bu. Karena bayar kita boleh menggibahnya. Dalam bab tidak bayarnya, jangan ya, bukan yang sama, jangan lebih, nggak boleh lebih. Ada orang kata saja, pemanya ibu dikatakan oh dasar kancil, ibu boleh membalik katanya, jadi nggak boleh nambah. Jadi boleh kita ini membalas keburukan tapi dengan keburukan yang sama. Lah orang yang menggibah orang yang tidak mau bayar hutang pun dalam bab itu saja, jangan kemana-mana. Itulah indahnya Islam. Jadi masalah dunia ini akan mencerai-beraikan ukhuwah al-imaniyah. Kemudian terkadang juga tasyabbatat qalbul abdi. Gara-gara dunia ini orang tidak bisa tenang hidupnya. Ada sebuah hadis yang bagus sekali. Hadis ini memang dilemahkan para ulama tapi maknanya benar. Kata Nabi SAW, Man ushriba qalbuhu hubbud dunya
atau man asyraba qalbahu hubbad dunya iltata minha bithalathin, kata Rasul. Barang siapa hatinya dipenuhi dengan cinta tiga perkara. Yang pertama, syaqain la yanfad anahu wa hirsin lam yablugh ghinahu wa amalin lam yablugh muntahahu. Kata Nabi SAW, kalau orang sudah dicintakan dengan dunia, pertama dia akan mendapatkan penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Yang kedua, keinginan yang tidak akan pernah tercukupi. Yang ketiga, cita-cita yang tidak akan pernah ada ujungnya. Ini tiga perkara. Orang kalau terlampau cinta dunia ingin mengejarnya, pasti yang ada penderitaan. Pasti semua keinginannya tidak mungkin terpenuhi dan cita-citanya tidak mungkin tergapai. Kenapa? Karena dunia ini kan tidak pernah puas mencarinya, Bu. Siapa yang bilang puas itu? Saya itu punya kawan, dia tukang bangunan. Kebetulan dia bekerja juga bangun di pesantren itu. Dicerita dia. Dulu Ustaz, saya waktu masih awal-awal ke Batam. Jadi ya saya kerja bangunan seperti ini. Saya bercita-cita kalau saya sudah punya rumah, nggak ngontrak, punya mobil minimalnya mobil pick up gitu ya. Itu sudah cukup katanya. Sekarang keinginannya sudah dipenuhi Allah. Dia cerita sama saya itu. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah bisa beli rumah, nggak lagi ngutang katanya. Saya pun sudah bisa beli pick up katanya. Ya. Tapi kayaknya saya masih kurang. Kalau bisa beli tanah lagi sebelah sana kan begitu, Bu. Ya. Orang itu tidak mungkin puas karena Allah yang mengatakan jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang itu kalau sudah ngumpul-ngumpulkan harta itu pasti akan dihitung tuh hartanya. Kalau sudah dihitung hartanya pasti minta tambah. Contoh, ibu sudah punya kos-kosan 10 pintu. Sebelahnya ada tanah kosong. Pasti ditanya tuh tanah kosong itu. Ini tanah kosong siapa, mau dijual enggak? Mesti itu. Ya. Nanti ini sudah kebeli, Bu. Dibangun lagi tuh, mungkin sampai 10 pintu lagi. Mungkin tidak jauh dari situ ada lagi tanah kosong tuh. Pasti ditanya lagi tuh, tanah kosong siapa tuh? Akan seperti itu. Karena Rasul yang mengatakan orang itu baru puas kalau sudah ditimbun tanah. Kalau belum ditimbun tanah, enggak akan puas itu. Yang menjadikan berhenti manusia dari dunia itu tanah yang menimbunnya. Baru selesai angan-angannya. Jangan cari dunia, Bu. Orang yang nampaknya mencari akhirat, kalau tujuannya dunia itu tersiksa, Bu. Contoh nih, ibu nyumbang ke pesantren saya umpamanya, anggap saja 20 juta nih Ustaz untuk pembangunan pesantren. Jadi saya tidak doakan ibu, cuman syukron jazakumullah khairan umpamanya. Itu kepikiran tuh sama ibu tuh. Kok Ustaz cuma syukran jazakallah khairan katanya. Kok tak ada doa panjang-panjang kayak nama saya disebut di grup kayak kan itu. Kan itu. Tak nampak di situ. Oh, tahu kayak gini 1 juta saja besok saya sumbang. Kan itu tersakiti, Bu. Karena tidak ikhlas kan. Karena tidak ikhlas itu padahal jelas-jelas itu urusan akhirat, tapi karena tujuannya dunia, sakit hati dia. Macam mana kalau hanya lah dari sini, makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan syaqain la yanfad anahu, kata Rasul, penderitaan yang tidak akan pernah berakhir selamanya. Menderita dia. Ya. Kemudian wa hirsin lam yablughina, dan juga keinginan yang tidak akan pernah terpenuhi. Ibu kalau seandainya ibu berbuat baik, kemudian semua orang ingin memuji ibu, bisa? Tidak bisa. Karena keredoan manusia itu, kita mencari redho manusia itu sesuatu yang mustahil didapat. Ibu ini di sini umpamanya untuk mendapatkan pujian 1 jemaah pengajian, ibu melakukan kebaikan umpamanya. Belum tentu semua orang suka, Bu.
Orang yang berbuat baik saja, tidak semua orang suka. Kalau tujuan berbuat baik itu supaya dapat pujian orang. Karena yang namanya ridho nas ghayatun la tuhsa, kata ulama, ridho manusia itu cita-cita yang mustahil kita dapat. Orang berbuat baik saja ikhlas karena Allah, tidak semua orang suka, apalagi orang buat jahat. Lah itulah dunia. Nah dunia ini terkadang kata Nabi SAW, wa hirsin la yablugh ghina, keinginan yang tidak akan mungkin terpenuhi secara maksimal. Ada saja kekurangannya dunia itu. Ibu saja bangun rumah nih, udah digambar cantik-cantik kan gitu. Di tengah jalan nggak jadi Pak tukang, ini bongkar nih, ini ganti nih, sebelah sini ruangannya. Itu padahal sudah awalnya sudah digambar cantik-cantik, itu sudah menghayal rumahnya kayak gitu, sudah dibangun, ada aja yang dirobah tuh. Karena memang dunia ini tidak pernah memuaskan hati. Kemudian kata Rasul, wa amalin la yablugh muntaha. Kemudian juga kata Nabi, cita-cita yang tidak mungkin tergapai. Dan banyak lagi lah kalau cerita dunia. Taib. Kita balik kepada hadis yang kita bahas. Di sini Nabi SAW mengatakan, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma'walahu wa alimun au muta'allimun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini adalah terlaknat, dan segala apa yang di dalamnya pun terlaknat, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal saleh yang mengiringi zikir tersebut, dan juga seseorang yang berilmu atau mempelajari ilmu. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang zikir. Zikir itu kan ada 3 bentuk, Bu. Dan semua zikir itu pasti menenangkan hati. Tidak ada zikir yang tidak menenangkan hati. Disebutkan dalam kitab para ulama ketika menjelaskan tentang keutamaan dan bentuk-bentuk majelis zikir. Pertama, majelis zikir adalah taman dari taman-taman sorga. Seperti ibu hari ini duduk di sini itu, hakikatnya ibu sedang duduk di taman sorga. Cuman tak nampak aja tamannya kan. Maksudnya seperti duduk di taman sorga. Karena biasanya orang kalau terbiasa duduk di majelis ilmu seperti ini, pasti Bu akan tenang hidupnya. Artinya dia tidak mungkin gusar, pasti akan nyaman hidupnya kan. Mendengarkan kira-kira apa nih, ngomong apa nih Ustadz nih kan. Dia serius. Coba ibu bawa kawan, tidak pernah duduk di majelis ta'lim, bawa saja ke sini. Apa enggak goyang-goyang pantatnya, Bu? Kapan Ustaz? Lama kali ini udah. Karena tidak terbiasa duduk masalahnya. Kalau ibu kan ibarat ikan dicemplungkan ke air kan, tenang aja dia. Kalau kawan ibu yang tidak pernah duduk di majelis taklim, itu kayak burung dimasukkan sangkar, itu mau keluar aja dia. Nah, seperti itulah orang kalau sudah cinta dengan ilmu, maka dia akan cinta dengan majelis zikir, dengan duduk di tempat-tempat berzikir. Adapun bentuk-bentuk yang pertama, duduk bersama-sama, ya masing-masing berzikir, itu juga termasuk majelis zikir. Jadi sama-sama dengerin kajian, atau ibu mungkin berzikir sendiri, membaca tasbih, takbir, tahmid dan begitu seterusnya. Itu disebut majelis zikir. Kemudian juga yang kedua, jika ibu kemudian membaca Al-Quran, duduk, ya, maka itu pun termasuk ibu itu bermajlis di majelis zikir namanya. Atau yang ketiga, mempelajari halal dan haram, seperti ini yang saya katakan di awal tadi, ya, mempelajari halal haram, ini boleh, ini tidak, ini perintah, ini larangan dan begitu seterusnya. Itu semua adalah bicara soal majelis zikir. Atau mungkin yang tidak bentuknya majelis, ibu pulang dari sini zikir sendirian, ketika di jalan, ketika di pasar, ketika di rumah dan begitu seterusnya. Lah zikir inilah yang akan memanfaatkan hidup kita di dunia. Makanya ada istilah hadis Nabi SAW apa? Sabaqal mufarridun.
Apa sabaqal mufarridun itu? Jadi kalau ibu pulang dari sini berdua nih naik motor boncengan, ini yang sopirnya yang di depan dari mulai sini sampai rumah lisannya terus mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau subhanallah bihamdi subhanallah, terserah zikir apa. Yang di belakang sibuk pegang handphone, entah tengok apa kan, sama-sama sampai rumah. Lah kata Nabi SAW, sabaqal mufarridun, orang-orang yang lisannya tidak pernah berhenti dari zikir, justru dia akan masuk surga dibandingkan kawannya yang diam. Sama-sama pada pulang dari majelis taklim kan, sama-sama pulang dari sini nih, tapi pulangnya dan berangkatnya yang satu zikir, yang satu diam. Maka yang suka berzikir ini kata Rasul, mereka lebih mendahului kita masuk surga dibandingkan kita yang diam. Ini kan luar biasa ya. Itu kalau cerita zikir. Adapun zikir ini kenapa kemudian dikecualikan dari dunia yang terlaknat ini? Kenapa Nabi SAW memilih zikir? Karena memang zikir ini amalan yang ringan, semua orang bisa melakukannya. Ibu bisa melakukannya, bapak bisa melakukannya, anak kecil, orang remaja, orang dewasa, orang tua, orang sakit, orang sehat, orang safar, orang mukim, semua bisa melakukannya. Tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu, coba bayangkan. Semua bisa melakukannya. Tidak orang bisu, tidak orang bicara, tidak orang tuli, tidak ada orang mendengar. Semua bisa berzikir, karena zikir itu bisa dalam hati, bisa dengan lisan, bisa dengan pikiran kan. Makanya amalan zikir ini semua orang bisa melakukannya. Dari situlah Rasul SAW memprioritaskan yang pertama kali zikir. Baru setelah itu wa mawala, amalan yang mengiringi zikir, wa alimun au muta'allimun, orang alim ataupun orang belajar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini Nabi SAW mengatakan alim wa muta'allim, orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu? Karena kalau bicara tentang perbandingan ilmu dengan dunia itu banyak. Contohnya ilmu itu bisa menjaga kita, Bu, tapi dunia itu kita yang jaga. Kalau ibu punya ilmu, ilmu yang menjaga kita tuh. Tapi kalau kita punya harta, kita sibuk menjaga harta. Yang kedua, ilmu kalau diamalkan, Bu, itu bertambah. Harta kalau dibelanjakan pasti berkurang ya. Ilmu akan menjadi hakim yang memberikan hukum kepada kita, sementara harta itu menjadi objek hukum, dia yang terkena hukuman ya. Kemudian mencintai orang yang berilmu itu bagian daripada ibadahmu, tapi mencintai harta ini bisa menyesatkan orang. Kemudian juga ilmu menjadikan orang pemiliknya menjadi seseorang yang ditaati, dijadikan contoh. Tapi orang-orang kaya justru terkadang dihujat dan tidak dijadikan contoh, apalagi dia bakhil. Kemudian juga harta ataupun orang-orang yang berilmu itu, mereka senantiasa dihormati di dunia dan di akhirat. Lah pemilik harta ini udah dicela di dunia, dicela pula di akhirat ya. Dan banyak sekali perbedaan ilmu dan harta, sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan 40 poin bagaimana harta itu tidak lebih baik daripada ilmu dan para penuntutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan.